Perkenalkan, nama saya Owen Sanjana Ginting, NIM 119220061 dari PWKA. Titus Narotam Hardono, NIM 119220036 dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Ismbada, NIM 119220086. Perkenalkan, nama saya Raja Fajarlingga dengan NIM 119220033. Perkenalkan, nama saya Nisa Hasanah, NIM 119220040 dari PWKA. Nama saya Rizna Panggabean, NIM 119220059. Nama saya Revia Kusumawardani. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Valentino, NIM 119220007. Nama saya Nurul Hidayati, NIM 119220004. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami mengambil masalah ini. Yang melatar belakanginya ialah kelengkapan dan infrastruktur jalan yang ada di Tira itu tidak memadai. Contohnya saja terdapat pada jalan yaitu di depan gedung B di persimpangan 4. Nah, di situ tidak ada rambu dan marka jalan yang memadai dan juga jalan yang rusak. Dan juga salah satu contoh lainnya itu jalan di sekitaran GKU. Nah, itu yang menyebabkan kami menjadikan latar belakang bahwa di ITERA jalan itu masih sangat buruk dan juga kelengkapannya masih sangat minus. Saya akan menjelaskan kerangka masalah dari kelompok kami. Tema yang kami angkat adalah infrastruktur jalan di ITERA yang tidak memadai. Akar permasalahan ini adalah kurangnya perhatian pihak kampus terhadap infrastruktur jalan. Saya mengambil salah satu contoh masalah yaitu adalah ITERA terlalu berfokus pada pembangunan gedung. Hal ini diakibatkan karena ITERA memang masih menjadi kampus yang baru. Hal ini menyebabkan pembangunan infrastruktur jalan menjadi dikesampingkan dan membuat jalan menjadi berlubang. Jalan yang berlubang ini bisa mengakibatkan ketidaknyamanan berkendara sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan dan tingkat keselamatan mahasiswa menjadi rendah. Yang kedua, peningkatan polusi udara. Hal ini bisa menyebabkan menjadikan mahasiswa menjadi mudah sakit sehingga kualitas kesehatan mahasiswa menjadi menurun. Tujuan, menciptakan kondisi ideal infrastruktur jalan di ITERA. Adapun kondisi ideal tersebut antara lain: 1. Jalan harus mempunyai penerangan. Fungsi dari penerangan adalah meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan pada khususnya malam hari. 2. Mempunyai marka jalan. Marka jalan atau garis jalan berfungsi untuk mengarahkan arus atau lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan. 3. Mempunyai trotoar. Trotoar sangat penting bagi jalan kaki karena itu adalah tempat yang dikhususkan untuk jalan kaki. Di ITERA banyak mahasiswa yang masih berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan. Maka dari itu, suatu ideal jalan harus mempunyai trotoar. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Dalam hal ini, kalian punya 3 sasaran yang perlu untuk dicapai. 1. Meningkatkan kualitas material jalan ITERA. 2. Tersedianya kelengkapan infrastruktur jalan. 3. Tercukupinya alokasi dana untuk kelengkapan infrastruktur jalan di ITERA. Tentang strategi yang akan kami lakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di ITERA. Strategi yang akan kami lakukan, yang pertama, melakukan pemilihan material jalan yang berkualitas, yaitu dengan cara bekerja sama dengan insinyur sipil untuk menentukan material jalan yang berkualitas namun dengan harga yang standar. Yang kedua, mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur jalan, yaitu dengan cara menyusun anggaran dalam bentuk proposal yang akan diajukan kepada atasan. Yang ketiga, menyediakan pedestrian ways, lampu penerang jalan, marka jalan, dan rambu lalu lintas di area persimpangan jalan, yaitu dengan mengajukan proposal tentang pembuatan pedestrian ways, serta pemasangan lampu penerang jalan, marka jalan, dan rambu lalu lintas di area persimpangan. Ini saya akan menjelaskan tentang konstelasi wilayah kajian. Konstelasi wilayah kajian adalah perbandingan antar wilayah dengan mengkaji wilayah tersebut berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dalam konstelasi infrastruktur jalan, Institut Teknologi Sumatera dan Universitas Lampung merupakan 2 perguruan tinggi negeri yang sama-sama berada di Provinsi Lampung, tapi berbeda dalam hal kelayakan infrastruktur jalannya. Di Universitas Lampung, kelayakan jalannya sudah cukup memadai, di mana sudah tersedia pedestrian ways, marka jalan, penerangan jalan, dan sudah banyak jalan yang diaspal. Sedangkan di Institut Teknologi Sumatera,
kelayakan jalannya masih belum bisa dikatakan dalam kondisi layak karena belum tersedianya pedestrian ways, penerangan jalan, dan masih banyak jalan yang belum teraspal. Infrastruktur jalan yang ideal. Menurut UU nomor 38 tahun 2004 dijelaskan mengenai peran infrastruktur jalan, yaitu sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Sarana transportasi merupakan pendukung infrastruktur jalan yang memiliki fungsi untuk mendukung pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini adalah mendukung pergerakan dari mahasiswa dari satu gedung ke gedung lain. Adapun macam-macam dari sarana transportasi pendukung infrastruktur jalan adalah rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerang jalan, fasilitas pejalan kaki atau pedestrian ways, dan juga halte atau tempat pemberhentian transportasi umum. Rambu dan marka lalu lintas merupakan objek fisik yang memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi kepada pengguna jalan sehingga dapat mempengaruhi pengguna jalan agar terjadinya ketertiban dan kelancaran dalam berkendara. Fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas yang diberikan untuk memisahkan antara pejalan kaki dengan pengguna kendaraan sehingga tidak terjadi gangguan-gangguan terhadap aksesibilitas. Menurut LKPM ITB tahun 1997, halte merupakan tempat di mana penumpang dapat naik dan turun dari suatu angkutan umum dan di mana angkutan umum dapat menaikkan dan juga menurunkan penumpang sesuai dengan aturan operasional yang telah berlaku. Jadi, kondisi ideal dari infrastruktur jalan adalah terpenuhinya seluruh sarana dan prasarana infrastruktur pendukung jalan dan kondisi jalan sudah. Yang pertama yaitu kerusakan jalan di ITERA. Manfaat mengumpulkan datanya yaitu mengetahui tingkat kerusakan dan tingkat kelayakan jalan di ITERA. Unit datanya Institut Teknologi Sumatera itu sendiri. Jenis atau bentuk data yang pertama adalah gambar dan peta. Tahun datanya yaitu 2020, sumber data didapatkan dari cara individu. Cara pengumpulan data itu sendiri didapatkan dari pemotretan dan pemetaan. Yang kedua, panjang jalan ITERA. Tujuannya mengetahui panjang jalan di ITERA. Unit datanya ITERA. Jenis atau bentuk datanya peta tahun 2020 didapatkan secara individu dan cara pengumpulan datanya adalah pemetaan. Yang ketiga, panjang kerusakan jalan di ITERA. Mengetahui panjang kerusakan jalan dengan unit data ITERA. Bentuk datanya peta tahun 2020 didapatkan secara individual dan cara pengumpulannya dengan pemetaan. Selanjutnya, titik kerusakan jalan di ITERA. Tujuannya yaitu mengetahui titik kerusakan jalan di ITERA. Unit datanya itu ITERA sendiri. Bentuknya berupa peta tahun 2020 secara individual dan cara pengumpulannya pemotretan dan pemetaan. Kelengkapan sarana prasarana. Manfaat atau tujuannya yaitu mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di jalanan ITERA. Unit datanya yaitu ITERA, jenis bentuk data, peta, dan pemotretan atau gambar. Tahun 2020, sumber datanya dari individu dan cara pengumpulan datanya yaitu dengan melakukan pemotretan. Saya akan menjelaskan mengenai rencana kerja yang telah disusun oleh kelompok kami. Sebelumnya, apa itu rencana kerja? Rencana kerja ialah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada saat survei di lapangan. Berikut ini adalah bentuk dari rencana kerja kelompok kami. Pada tanggal 12 Maret 2020, Wisnu Aji Sembada bertugas memotret kondisi jalan dari GPS. Pada tanggal 21 Maret 2020, Titus dan Raja bertugas memotret kondisi jalan secara langsung, serta Nisa dan Nurul mengecek kelengkapan rambu-rambu lalu lintas. Pada tanggal 26 Maret 2020, Revia dan Risna bertugas mengecek ketersediaan lampu penerang jalan dan zebra cross. Serta Owen bertugas mengecek ketersediaan pedestrian ways. Pada tanggal 4 April 2020, Sandi, Rival, dan Wisnu bertugas mengukur lebar jalan yang rusak.